Shalom, perkenalkan saya Elda, saya guru di SMP Negeri 1 Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Saya mahasiswa IAKN Ambon. Pada hari ini saya akan mengajar dengan judul Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, pelajaran 10 untuk kelas 7 fase D semester yang kedua. Demikian, terima kasih. Shalom. Shalom. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran
Anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini adalah hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Itu materi kita di pelajaran 10 untuk kelas 7 fase D. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah belajar materi hari ini, anak-anak mampu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pesan dari lagu Satukanlah Hati Kami. Lalu 1.2, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat majemuk di Indonesia. Lalu 1.3, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh sikap menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk. Lalu yang berikut 1.4, peserta didik dapat menjelaskan apa kata Alkitab dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tentang hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Yang berikut 1.5, peserta didik dapat menganalisis tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti konflik dan lain-lain. Lalu bentuk penilaian nanti yang akan digunakan pada saat pembelajaran adalah dalam bentuk penilaian berbentuk lisan, berbentuk tertulis maupun kelompok yang nanti kalian akan kerjakan dalam diskusi kelompok. Ibu akan membagikan soal asesmen. Ibu berharap kalian mengerjakan masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau melihat sejauh mana kalian masih memahami pelajaran minggu lalu dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ya, masing-masing orang menjawab soal asesmennya dengan baik. Silakan dikerjakan, Ibu berikan waktu 5 menit. 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Setelah itu Ibu akan mengumpulkan kembali tugas asesmen yang sudah kalian jawab. Anak-anak, Ibu akan tunjukkan beberapa gambar. Silakan kalian memperhatikan gambar. Baiklah, setelah mengamati gambar seperti apa yang ada di papan tulis ini, berdasarkan pengamatan kalian, menurut kalian ciri-ciri masyarakat majemuk itu seperti apa? Ada yang bisa sebutkan? Seperti apa? Perbedaan agama. Siapa lagi? Dio. Apa Dio? Perbedaan suku. Siapa lagi? Sisil? Keragaman budaya, ya. Siapa lagi? Ajak? Perbedaan bahasa, tentunya bahasa daerah yang berbeda-beda, ya. Siapa? Ada lagi? Ada yang lain? Yang lain ada? Ada lagi yang lain? Anak-anak, silakan kalian menyaksikan, memperhatikan di video ini. Nanti kita akan simak bersama-sama berdasarkan video ini contoh bagaimana kita menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk itu. Tadi kan kita berbeda-beda, berbeda agama, suku, adat, etnis, berbeda warna kulit dan sebagainya. Nah, hal itu biasanya memicu terjadinya kerenggangan atau ketidakharmonisan di antara kita. Oleh karena itu, mari kita lihat sama-sama di video ini apa yang kita bisa lakukan supaya tetap menjaga keharmonisan di antara perbedaan-perbedaan kita. Ya, silakan kalian simak video ini.
Menghargai keberadaan. Setelah kita menyaksikan video tadi, menurut kalian contoh-contoh untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk itu apa saja yang kalian perhatikan tadi berdasarkan video yang kita saksikan sama-sama? Ada yang bisa jawab? Apa Supri? Saling menghormati. Apalagi? Julio, apa Julio? Menghargai sesama. Siapa lagi? Dio? Peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain. Jadi contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk adalah yang pertama saling menghargai, peduli terhadap orang lain. Lalu yang ketiga apa lagi? Menghormati satu sama lainnya, ya. Jadi itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan agar keharmonisan dalam masyarakat kita tetap terjaga. Oke, berikutnya kita akan baca firman Tuhan sama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ibu harap kalian semua juga ikut membaca. Silakan ambil Alkitabnya dulu. Bagikan Alkitabnya. Dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Sudah? Atau kalian bisa baca di depan? Kita akan baca sama-sama ya. Mulai dari ayat 1 perhatikan di depan. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca Mazmur 133 ayat 1. Ibu akan bacakan di awal. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Oke, demikian pembacaan Alkitab kita. Setelah membaca ayat Alkitab ini, Ibu ingin melihat atau Ibu minta pendapat kalian. Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa makna dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa arti atau apa makna dari ayat ini? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Setelah kita membaca ayat Alkitab
tadi kita sudah saksikan berdasarkan video dan gambar, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Walaupun kita terdiri dari tadi budaya, adat, bahasa, warna kulit, agama, mungkin ras dan golongan yang berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan itu kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan ada orang yang mengelompok-kelompokkan diri atau menganggap bahwa dirinya lebih baik atau lebih penting dari orang lain. Jangan sampai ada yang membuat perbedaan, pengelompokan antara satu dengan yang lain, karena itu akan memicu terjadinya perpecahan. Kita harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan itu, sehingga dalam beragama kita tetap satu dan saling menghormati untuk menjaga kerukunan, keharmonisan dalam masyarakat kita. Ya, kalian akan mendiskusikan di dalam kelompok. Nanti kalian akan diskusikan tantangan atau biasanya konflik yang terjadi dalam masyarakat majemuk itu apa saja. Nanti kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Tantangan atau konflik yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat majemuk itu apa saja. Silakan kalian sebutkan dalam kelompok masing-masing ya. Ini nanti satu kelompok, 1, 2, 3, 4 orang satu kelompok. Lalu ini kelompok 2, 3 orang dalam satu kelompok, dan kelompok 3 orang dalam satu kelompok. Silakan kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan yang disebutkan tadi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan didiskusikan tantangan apa saja yang akan terjadi atau yang kalian temukan di dalam masyarakat majemuk yang akan memicu terjadinya perpecahan. Ya, silakan pembinaan diskusinya.
Oke, yang pertama adalah tantangan yang muncul dalam masyarakat majemuk adalah yang pertama bisa terjadi karena konflik antar kelompok. Lalu yang kedua perbedaan nilai dan norma, kemudian kurang pahamnya antar budaya. Oke, itulah 3 kesimpulan yang sudah kita buat bersama-sama pada hari ini. Materi pelajaran kita hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Yang pertama adalah ciri-ciri masyarakat majemuk, perbedaan apa? Suku, budaya, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Lalu yang berikut, contoh-contoh menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk adalah saling menghormati, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, tantangan-tantangan yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat majemuk adalah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri kelas kita dengan berdoa. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu dalam Yesus kita bersaudara. Semua berdiri. Setelah kita menyanyikan lagu ini, nanti salah satu akan memimpin kita di dalam doa penutup untuk mengakhiri kelas kita hari ini. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, nanti Cika akan memimpin kita di dalam doa penutup. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih.